Ada banyak mitos seputar struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia, tembok besar Tiongkok. Kabarnya tembok ini begitu megah hingga terlihat dari luar angkasa. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilihat dari bulan. Teori lain menyatakan para pembangun tembok ini ditinggalkan di dalamnya. Maaf kalau mengecewakanmu, tapi semua cerita mengesankan ini hanyalah mitos belaka. Tapi meskipun cerita-cerita itu sudah terpatahkan, tembok besar Tiongkok tetaplah sebuah bangunan menakjubkan yang sangat memukau. Jadi izinkan aku menceritakan kisah sebenarnya. Saat ini Tiongkok adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Tiongkok juga salah satu negara tertua di dunia. Sejarah tertulisnya sudah ada selama 3.500 tahun, namun peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ada teori bahwa sementara benua Eropa, misalnya, kemungkinan besar dijangkau oleh penduduk dari Afrika. Tiongkok tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain. Beberapa orang percaya peradaban Tiongkok terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat yang tinggal di wilayah tersebut sejak zaman prasejarah. Nah, sekarang soal tembok besar Tiongkok. Tembok ini sangat besar, bahkan menurut standar masa kini, membentang sepanjang lebih dari 21.000 km. Untuk gambaran mudahnya, panjangnya hampir 5 kali jarak antara New York dan Los Angeles, atau sedikit lebih panjang dari jarak antara kutub utara dan kutub selatan. Bahkan di zaman modern, manusia belum pernah membangun sesuatu yang mendekati ukuran ini. Tentu saja butuh waktu sangat lama untuk membangun tembok besar Tiongkok. Berapa lama? Coba tebak. Faktanya, tembok ini dibangun selama berabad-abad. Kamu mungkin tahu bahwa kota-kota kuno dikelilingi tembok untuk melindungi dari invasi. Ya, kota-kota di Tiongkok juga memilikinya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum Masehi dan mencetuskan ide yang brilian namun sangat ambisius, yaitu mengubah seluruh tembok kota menjadi sebuah tembok raksasa yang akan melindungi perbatasan negara dari serangan-serangan yang berasal dari utara. Seorang jenderal terpercaya memimpin pembangunannya dengan mengerahkan banyak pekerja seperti tentara, rakyat jelata, dan narapidana. Saat itu, tembok dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Di beberapa tempat yang penting, bagian-bagian tembok saling tumpang tindih untuk memberi pengamanan maksimal. Ketinggian rata-rata tembok itu sekitar 8 meter. Namun tembok besar itu belum terlihat seperti konstruksi yang kita kenal sekarang. Setiap kaisar penerus melanjutkan proyek tembok besar ini, memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki, serta memodernisasi teknik konstruksinya. Beberapa menggunakan batu bata untuk membangunnya, beberapa beralih ke batu granit dan marmer. Menara pengawas dan serambi juga awalnya belum ada dan ditambahkan oleh para kaisar Ming. Menara pengawas memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bagian lain dari tembok melalui sinyal asap dan api. Jadi, tembok ini cukup bervariasi dari segi material, tapi hal ini justru menambah pesona konstruksi dan menunjukkan besarnya usaha dan lama waktu yang dibutuhkan. Alasan beberapa bagian tembok masih berdiri selama berabad-abad dan dalam kondisi baik adalah tepung ketan. Ternyata, adukan tepung ketan ini hampir mirip semen, sangat kuat dan tahan air, menyegel batu bata dengan sangat rapat sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh di antaranya. Kamu mungkin juga menyadari beberapa batu bata memiliki tulisan di permukaannya yang diukir oleh para pekerja. Tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas yang memuat informasi seperti lokasi, jumlah, dan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada masalah dengan kualitas material atau konstruksi, akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Baru-baru ini, sekelompok peneliti memeriksa dokumen sejarah resmi dari dinasti Ming yang memerintah Tiongkok dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Mereka menemukan catatan tentang pintu-pintu rahasia di tembok besar. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka menggunakan robot terbang untuk mengambil foto tembok dengan resolusi tinggi secara berkelanjutan. Mereka memotret 90% dari tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming dan menemukan sisa-sisa lebih dari 220 pintu rahasia di sepanjang tembok ini.
Beberapa di antaranya memiliki lebar dan tinggi khusus yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Beberapa pintu lainnya cukup besar untuk dilewati 2 ekor kuda secara bersamaan. Untuk apa pintu-pintu itu? Fungsi utama tembok besar adalah untuk melindungi negara dari musuh. Membangun pintu yang bisa membuat musuh masuk akan merusak tujuan utama dibangunnya tembok ini. Jadi, tentu saja, pintu-pintu itu adalah jalan rahasia. Bentuknya menyesuaikan topografi di sekitarnya, dan pintu keluar di bagian luarnya disamarkan dengan batu bata sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan tembok bata. Tembok ini tidak hanya sekedar tembok pertahanan dan tidak sepenuhnya tertutup, melainkan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Tembok ini juga digunakan untuk perdagangan dan perniagaan, sarana komunikasi antara area dalam dan luar tembok, serta tentu saja untuk pertahanan dan pengintaian. Beberapa pintu digunakan untuk sarana perdagangan dengan sisi seberangnya. Melalui pintu yang lebih kecil, seseorang bisa menyelinap keluar untuk memata-matai musuh yang tinggal di sisi seberangnya. Gerbang tersembunyi juga berguna dalam serangan mendadak. Seperti yang kamu ingat, beberapa gerbang disamarkan dengan batu bata di bagian luarnya. Pintu keluarnya sangat sulit dibedakan sehingga musuh tidak tahu persis letaknya. Pintu bagian dalam untuk tentara Tiongkok berongga agar mereka bisa melewati tembok dan mendobrak pintu keluar yang disamarkan dari dalam untuk memulai serangan mendadak. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah orang luar masuk ke kota, tembok tersebut tidak terlalu efektif dalam hal ini. Tembok itu masih bisa dipanjat atau dikepung. Jadi, tembok itu diawasi setiap saat dan para penjaga memberikan sinyal kepada pasukan jika mereka melihat musuh mendekat. Selain itu, tembok ini juga memberi lebih banyak waktu untuk mengerahkan dan mengumpulkan pasukan negeri ini atau memancing pasukan musuh ke posisi strategis yang menyulitkan. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19. Tembok ini kehilangan nilai strategis dan kepentingan militernya dikarenakan kemajuan teknologi. Selama berabad-abad hingga saat ini, hanya 8% bagian tembok besar yang masih dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak. Selain itu, sekitar sepertiga bagian tembok telah hilang tanpa jejak akibat erosi alami dan kerusakan oleh manusia. Mungkin bisa dibilang sekarang ini hanya tembok yang lumayan besar. Bagian terdahulu dari tembok ini dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Ini bukanlah bahan yang tahan lama jika bicara soal ribuan tahun. Selain itu, metode pertanian yang merusak mengubah area yang luas menjadi gurun dan berkontribusi terhadap erosi. Ditambah lagi, banyak batu bata yang diambil dari tembok ini selama 1 abad terakhir untuk membangun pertanian dan rumah. Tembok ini masih terus diruntuhkan batu demi batu hingga saat ini. Namun kali ini oleh para turis, yang beberapa di antaranya mengambil batu sebagai cenderamata. Itu jumlah batu yang sangat banyak, mengingat lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi tembok besar Tiongkok setiap tahunnya. Sejak tahun 1987, tembok ini menjadi situs warisan dunia UNESCO yang menegaskan bahwa tembok ini memiliki arti penting bagi umat manusia. Tembok ini merupakan salah satu dari 56 situs warisan dunia milik Tiongkok, negara yang menempati urutan kedua dengan landmark terbanyak yang dilindungi oleh UNESCO. Negara mana yang ada di urutan pertama? Peringkat pertama dengan 58 situs warisan dunia ditempati oleh Italia. Dan tahukah kamu bahwa tembok ini bukan sekedar objek wisata terkenal, tapi juga lokasi Great Wall Marathon? Marathon ini pertama kali diadakan pada tahun 1999 dan merupakan salah satu marathon paling menantang di dunia. Tebakanmu benar, orang-orang berlari di sepanjang tembok, termasuk semua anak tangganya. Ada 3 jarak yang bisa dipilih. Jadi para peserta bisa berlari maraton penuh sejauh 42 km, setengah maraton sejauh 21 km, atau hanya berlari santai sejauh 8,5 km.